Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, salam jumpa kembali dalam program Inspirasi Hidup Kristiani. Adakah hal baik yang bisa diterima dari seseorang yang di masa lalunya dikenal buruk? Misalkan saja, kata orang dia adalah seorang mantan napi, seorang mantan perampok. Kebanyakan orang punya kecenderungan tanpa mau mengenal hal yang sebenarnya terlebih dahulu, lalu cenderung ikut-ikutan memberi stigma buruk tentang seseorang begitu saja. Dan itu belum cukup. Kemudian, bereaksi yang tidak semestinya juga, seperti membuat jarak, atau minimal cenderung menolak untuk percaya, sekalipun yang bersangkutan sudah berusaha menjelaskan yang sebenarnya. Di luar dugaan, tidak jarang, kita kadang malah bisa belajar dari orang-orang yang entah asing atau entah berbeda identitas iman atau yang sebelumnya telah dipandang buruk oleh masyarakat. Salah satu contoh saja kita sebut Marcus Aurelius, adalah Kaisar Roma antara tahun 161 sampai 180 Masehi. Dia seorang penguasa Romawi yang dalam pemikiran banyak orang Kristen berbicara tentang Roma, apalagi di zaman Yesus, itu berarti berbicara tentang kekejaman dan kekerasan. Tetapi, Marcus Aurelius itu dikenal sebagai penguasa besar yang cerdas dan memiliki pikiran brilian untuk peradaban Barat. Meskipun ia tidak pernah menjadi Kristen. Namun seperti kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 2 ayat 14-15, tetapi sejumlah nasihat bijaknya mencerminkan hukum Allah yang tertulis di hati orang yang tidak memiliki firman Allah. Beberapa contoh dari pemikiran-pemikiran bijak Marcus Aurelius diantaranya adalah kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pemikiran Anda, misalkan. Atau juga, Andalah yang berkuasa atas pikiran Anda, bukan hal-hal yang terjadi di luar diri Anda. Atau juga, kehidupan Anda dibentuk oleh pemikiran Anda. Bukankah pemikiran-pemikiran bijak itu mempunyai kemiripan dengan Amsal, seperti misalkan Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Namun saudara-saudariku, sayangnya sering kita tidak siap untuk mengubah pikiran negatif menjadi positif terkait hal-hal yang berbeda dari pikiran kita. Apa yang mau dikatakan dengan ini semuanya? Saya yakin Tuhan menciptakan setiap orang pasti mempunyai maksud. Entah seperti apapun warna sejarah kehidupan masing-masing orang itu. Jadi bukanlah suatu hal keliru bila kita belajar dari kehidupan kalangan non-Kristiani dan menggali kebijaksanaan cara hidup mereka sebagai suatu cara berbeda mewartakan Injil. Termasuk juga belajar dari pengalaman kegagalan hidup seseorang dalam membangun cara hidup yang baik dan terpuji. Cara ini mirip dengan yang dilakukan oleh Paulus, seperti dikisahkan dalam teks Kisah Para Rasul 17:26 ayat 28, yaitu ketika berdiri di atas Areopagus dan berkata kepada para cendekiawan bahwa ia tidak meremehkan kepercayaan dan iman mereka. Selanjutnya, Paulus justru membangun kesamaan cara berpikir dengan mereka, lalu memberitakan Injil. Yakinlah saudara-saudariku, kadang Tuhan juga berbicara kepada kita lewat sejarah dan pengalaman hidup orang lain. Bahkan, iman kita pun akan semakin bernilai jika bisa dibagikan dalam situasi persahabatan dengan banyak orang yang berbeda. Sebab sebenarnya mereka juga merindukan untuk mendengar Kristus. Tuhan memberkati.